Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabtan Wicaksono, peserta Latsar golongan 2, angkatan 59 tahun 2022 dari Kota Sidoarjo. Saya ditempatkan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang memiliki visi optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pelayanan prima dan misi. Yang pertama, peningkatan kualitas layanan pajak daerah, dan yang kedua, meningkatkan tata kelola administrasi perpajakan daerah. Di sini saya akan melaporkan kegiatan aktualisasi saya dalam bentuk video sebagai berikut. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah. Memiliki kewenangan pelayanan atas 9 jenis pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan. Proses penggalian pajak dilakukan secara prosedural dan mengedepankan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Berprinsip pada kesederhanaan prosedur pelayanan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, keadilan, serta ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. Proses penggalian pajak diimplementasikan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, meliputi verifikasi online BPHTB, penyampaian SPPT PBB, penilaian individu objek PBB, serta pendataan, pendaftaran, dan penagihan bagi jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Demi menunjang kegiatan penggalian potensi pajak, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo menerapkan monitoring dengan menggunakan sistem perekam transaksi. Selain itu, disiapkan aplikasi berbasis online untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, antara lain e-SPTPD, e-PPB, e-BPHTB, e-reklame, e-fiskus, dan aplikasi mobile pajak daerah Sidoarjo. Baik, isu strategis dari aktualisasi saya adalah apabila terjadi masalah pada berkas wajib pajak, pengaduan masalah dicatat menggunakan kertas dan penyampaian masalah biasanya dilakukan secara kolektif. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya melakukan beberapa kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor atau atasan langsung dan coach terkait isu dan rancangan aktualisasi. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan dan konsultasi dengan mentor dan coach. Kedua, tersampaikannya isu-isu yang diangkat. Kemudian yang ketiga, tercapainya sebuah kesepakatan terkait isu yang akan diangkat. Kemudian yang keempat adalah terverifikasinya isu yang akan diangkat. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu
membuat Google Forms pengaduan permasalahan mutasi yang ada. Output dari kegiatan ini adalah terbuatnya Google Forms untuk menampung seluruh permasalahan dalam proses mutasi yang ada. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah melakukan pengolahan pengaduan pada Google Spreadsheet. Output dari kegiatan ini adalah terbuatnya Google Spreadsheet yang sudah menampung seluruh pengaduan yang masuk. Kemudian output yang kedua adalah masalah yang diadukan telah diolah dan siap diupdate ke AppSheet. Kemudian kegiatan yang keempat adalah sinkronasi Google Spreadsheet dengan AppSheet. Output dari kegiatan ini adalah data pengaduan di Google Spreadsheet telah tersinkron dengan aplikasi AppSheet sehingga dapat terupdate secara otomatis. Kemudian, kegiatan kelima adalah membuat dan sosialisasi panduan penggunaan Google Form dan AppSheet. Output dari kegiatan ini adalah terbuatnya panduan penggunaan Google Forms dan AppSheet pengaduan permasalahan. Kemudian output yang kedua adalah tersebarnya panduan kepada petugas pajak di bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehingga menjadi paham dengan cara penggunaannya. Kemudian kegiatan yang keenam adalah melakukan evaluasi kegiatan. Output dari kegiatan ini adalah mengetahui respon petugas pajak bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian output yang kedua adalah perbaikan terhadap kritik dan saran yang diterima. Kemudian, kegiatan yang terakhir adalah membuat laporan hasil kegiatan. Output dari kegiatan ini adalah tercapainya kesepakatan hasil pelaksanaan untuk ditulis dalam laporan. Kemudian output yang kedua adalah tersusunnya laporan hasil kegiatan aktualisasi sesuai dengan standar penulisan pelaporan. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.